Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati bersih dan saling memaafkan. Saya, penjabat Bupati Tapin Muhammad Saripudin, atas nama pemerintah Kabupaten Tapin dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kemuliaan dan keberkahan senantiasa kita dapatkan serta amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, kita kembali mengudara. Oke, Ketambukan kembali mengudara. Kali ini kita mengundang salah satu manusia kreatif. Manusia kreatif. Ya. Namanya Mbak siapa, Mbak? Mbak Nindya. Nindya. Ini salah satu pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan kria yang itu tuh masuk seniman lah. Bisa dikatakan seniman kalau dari aku kan masuk kategori seniman. Mbak, ini kenalkan dulu lah apa datang sini ngapain? Siapa sih Mbak ini, siapa sih? Siapa ya aku? Apa ya? Masuk apa ya? Kreator aja ya mungkin. Kreator. Fashion kreator kita juga lihat. Fashion kreator lah. Mungkin itu. Konsentrasinya di mana sih Mbak? Produk kreatif mungkin ya. Produk kreatif fashion. Kan fashion tuh banyak ya. Ada baju, tas, aksesoris, sepatu, kayak gitu-gitu. Itu masuk fashion kan? Oh ya, bujul. Ini hobi atau sudah masuk ke ranah industri atau bisnis gitu sih? Hobi yang jadi bisnis. Hobi yang jadi bisnis. Sudah berapa tahun tuh jalannya? Semenjak nikah 2020. Oh, 2020. Iya. Dengan Ega anak Pak Bambang itu ya? Aduh. Wah, masuk Sebut juga. remik lah. Mbak, Sebut mana sih, merek. Mbak? Jawa. Jawa di Jawa Timur. Jawa Timur. Jember. Oh, Jember tuh. Iya, Jember kan ya, saya Jawa. Jember. Orang Jawa lahir di sini kah atau Enggak, aku terdampar aja di sini. Oh, terdampar? Setelah diculik Ega itu ya? Wah, sebelumnya aku di tahanan Ega. Ya. Jadi kan udah ngedengar nih, apa produknya itu memang laris ya di luar daerah ya, di Jakarta. Di luar daerah laris. Fashion. Bener. Fashion yang sudah bahasanya dikolaborasikan dengan Kerajinan kultur masyarakat kita saat ini ya. Iya, kebetulan kayak apa ya, tertarik aja pengen bikin sesuatu yang baru aja di Tapin. berarti online lah? Online, offline juga. Kalau offline mungkin aku di bawah binaan dinas kali ya. Dinas Peternakan. Perindustrian. Perindustrian Nekranasda, Tapin kayak gitu. Jadi mungkin barang-barangku itu memang jarang aku perjualbelikan offline di langsung. Tapi ya di bawah buhan-buhannya. Gitu. Kalonya ini kan ada contohnya banget. Produknya kayak gini ya. Ning. Oh, bentar lah kita ini kan. Gak sempat diambil katanya kan. Gak sempat Nggak diambil. sempat diambil. Dadakan sih. Siapa? Dadakan sih. Siapa ini? Punya brand Punya brand? apa namanya? Ada namanya Outfit by Me by Ne Fashion Creative. Jadi pokoknya itu namanya Ne Fashion Creative. Nah, nanti di Ne Fashion Creative itu ada Purun by Me, ada Outfit by Me gitu. Kayak gitu. Jadi ada anak-anaknya. Anak-anaknya itu ya. Itu berarti kolaborasi sama kerajinan daerah sini. Rasanya aku kolaborasi sama kerajinan di sini. Jadi aku cuma ngasih ide, bikin sesuatu yang baru yang ya dari orang-orang di sini, pengrajin di sini, aku bikin sesuatu yang baru terus aku jual gitu. Oh, desain planner. Desain planner. bisa. Kalonya offline-nya di mana mencarinya? Kalau ada orang yang mau beli misalnya. Kalau ada yang mau beli sebenarnya susah juga sih. Harus pesan sih kebanyakan, pesan atau enggak bisa cari ready di Galeri Tamasa. Oh, ada di Galeri Ya, Tamasa. ada. Itu barang-barang aku biasanya di situ. Jadi setiap
sebelum event, setiap ada event tuh pasti barang baru. Event kayak pameran-pameran gitu. Oh ya, kayak Oh, jadi Expo. dari pameran ke pameran ya. Iya, dari pameran ke pameran. Makanya tuh Instagramnya apa itu? NE Fashion Kreatif. Fashion Kreatif. kreatif. Follow kawan-kawan. Ya, Mau follow tahu ya. produknya. Ting. Ini masih sedikit apa nih, masih belum dapat bayangan kan. Apa produknya itu kayak gimana sih? Produknya itu sebenarnya biasa aja sih, purun. Nah, kita ambil tas dari pengrajin, kita request ukurannya segini, bentuknya segini, habis itu kita olah lagi, dimodifikasi. Kebetulan yang laris memang di Jakarta itu produk aku purun decoupage. Jadi decoupage itu ada tekniknya gitu, jadi dia kayak jadi ada gambarnya gitu nih, contohnya misalnya ini purunnya, terus nanti dikasih decoupage gambar gitu, jadi Dia bentuk anyaman atau tempel? tempel. Oh, tempel. Nanti dia lihat, nanti ini produknya ya, ting. Oh, jadi di apa? Dimodifikasi. Dihiasin, pokoknya dihiasin. Nah, emang yang terkenal memang produk aku decoupage-nya itu. Itu bentuk tas kayak gimana sih? Tasnya apa aja, tas biasa aja, tote bag sih sebenarnya lebih Dia laris. mungil-mungil Tas kecil. perempuan. Apa? Spesial binian kah? Bina. Lakian juga ada, kita ada produk baru namanya sling bag. Sling bag purun. Jadi kita ngambil dari pengrajin kayak apa ya, tikar ya? Mungkin kayak tikar gitu, terus kita olah lagi jadi tas gitu. Oh, tikar dimodifikasi jadi tas. Jadi awalnya kita bertahap. Kemarin tuh kita cuma pesan langsung jadi purun semuanya. Terus kita kasih decoupage kayak gitu. Terus habis itu kita coba lagi bikin yang memang aku jahit sendiri, coba sendiri pakai kain, bisa nggak itu purun itu dijahit di kain. Ternyata memang sesusah itu dan makanya harganya sepresi itu gitu. Itu Masa kalau itu hakun rusak ya, kalau dijahit pecah lah. Pecah. Itu kalau nggak di apa ya, pakai di treatment teknik-teknik dulu, treatment tertentu. iya ada treatmentnya dulu kan. Itu rahasia itu jahit perusahaan. tangan gak atau mesinnya? mesin Oh, bisa lah. bisa, jadi nanti dibikin tas gitu. Nah kebetulan tas yang memang genre tas kami adalah lebih ke anak muda ya, jadi kayak sling bag yang lagi in lagi sekarang tuh kan sling bag. Apa sih namanya, setengah lingkaran kayak gitu. Nanti ada nih fotonya, ning. udah berapa lama aja apa pasar di Jakarta meminati? 2021 ya masalah. Habis berapa per bulan Apanya? pesanan? Kalau pesanan sih karena aku handmade ya, ini memang enggak, dan harganya mungkin agak Dari mahal. kisaran berapa sih? 300-an, Sampai 500. 500. Iya. Tergantung tingkat kerumitannya ya. Dan itu memang jujur ya. Boleh jujur gak sih di sini? Ya boleh lah, curhat bayar 5.000 tadi ya. Produkku kayak kurang laku gitu di sini. Ya lah. Ya kenapa ya? Ya mungkin Karena mungkin terlalu ya mahal. teori massa itu. Iya. Kadang diminati di satu daerah lain. Iya. Ini karena Benar. mungkin kultur. Kulturnya beda mungkin ya. Tapi memang ada beberapa karya yang mungkin agak merakyat ya harganya. Itu alhamdulillah suka. Jadi purun yang biasa kita bawa kemana-mana itu yang di pasar biasanya orang kan ke pasar bawa purun Purun, itu. iya. Nah aku hiasin, aku jadi kasih tali, aku kasih sling bag yang lucu, pakai sling bag makram. Itu peminatnya banyak juga di sini ternyata. Oh, ya. Tapi kalau di Jakarta kan memang jadi ini ya apa lifestyle gitu ya. Iya. Jadi mereka tuh senang banget kayak tas etnik kayak gitu senang banget. Kalau kita di sini kayaknya Kayak udah biasa gitu mungkin ya. kono lah. Ya, ada perspektif gitu. Iya. Masalahnya kan udah dari dulu udah ada di sini. Iya. Ada barang baru, Itu sih. tapi ulahannya lah. Jadi ya beberapa memang. Habis berapa Mbak sebulan pesanan mungkin? Kalau boleh tahu nih. Aduh, gimana ya? Bisa cukup naik haji kah? Aduh udah aku bikinin tempat podcast yang dor gitu ya. Nah, mungkin kan dalam sebulan ada apa 10 atau 50 pesanan. Enggak. Aku karena aku mengutamakan apa ya sih? Kualitas. Kualitas ya. Jadi limited Terus, edition gitu. dan itu juga aku kekurangannya adalah tenaga kerjaku sedikit gitu aja. Oh, ya. Berarti ada
pegawai. Ada, Iya. Jadi yang memang konsentrasi di apa bahasanya yang bisa mengimplementasikan idenya. Iya, biasanya gitu. Kalau misalnya pesan ya mungkin Tapi kan itu bisa diciptakan kan? iya bisa. Sumber daya itu. Bisa, tapi aku belum dapat. Tapi mati. Iya. Kalonya mesan itu kira-kira berapa hari itu? Kurang lebih aku PO-nya seminggu Mas. Seminggu. Pesan itu maksudnya requestan boleh kah itu? Boleh. Oh, boleh request. Boleh Bentuk request. apapun ya. Bentuk. Oh, bentuk apa emangnya? Wah. Apa sih gak maaf. Ini menarik tuh. Kita akan membahas lebih dalam lagi. Tapi ini siapa tadi? Nindi. Ya. Jadi Nindi, kita ada break bentar. Oke. Ada sponsor. Boleh. Oke, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan suci ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Ulun Haji Yamani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita selalu dilancarkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi bahas kreativitasnya Mbak Nindi. Jadi Mbak, Ya. jadi kan ada pesanannya di luar daerah itu tadi. Kebanyakan apa sih tas yang kolaborasi Purun itu dengan bahan lain kah atau sasirangan kah? Bentuknya topi kah, baju kah? Topi, ya? baju. Yang kita produksi head bucket, topi yang biasanya itu head bucket, topi pantai, yaitu sasirangan. Pasti aku membawa sasirangan sih di setiap produkku, gitu. Jadi Purun mix sasirangan, nah gitu. Jadi banyak aja sih hasil kerajinan Salsel lah. Kalau nya Ecoprint Mbak, yang lagi ini kan lagi bahasanya lagi mau mulai tumbuh nih di Indonesia. Main juga nggak Ecoprint? main juga, tapi aku sebagai apa ya, apa namanya itu kalaunya pengajar workshop mungkin, atau apa namanya itu? Ya pengajar sih. Ya, pengajar. Jadi pemateri atau Pemateri. Iya. Iya, jadi biasanya mau itu. ciptakan orang-orang yang lain nularin itu ya. Aku pengen berbagi gitu loh, karena aku kan dengan kayak gitu kan kita bisa apa ya, mungkin ada nemuin bakat, terus kita bisa collab, kayak gitu kan. Iya, zaman sekarang kan kolaborasi. Collab terus. Nggak kayak sendirian. Iya, benar. Banyak nggak yang minat? Anggaplah Ecoprint. Ecoprint ini kan termasuk ide lama sebenarnya kan, Lama. tapi baru-baru ini mulai digeliat lagi. Itu menarik banget karena itu memasuk ngomong apa sih aku, itu masuk ke semua kalangan ya, dari anak-anak, dewasa, udah tua juga bisa. Jadi kita bisa membuat semuanya, bisa atau tidak bisa kita membuat, kita pasti bisa. Ecoprint itu karena ya memang teknik Ecoprint itu cuma ada dua, dikukus sama dipukul Dipukul udah jadi kan. dipukul udah jadi. Nah
membedakan bagus atau enggaknya ya itu pukulannya rata enggak kayak gitu. Ada teknik-teknik tertentu. Terus habis itu treatmentnya sebelum kita memukul itu kan kayaknya di treatment dulu gitu kan. Jadi biar warnanya lebih keluar, habis itu difiksasi dan lain-lain kayak gitu. Juga ada yang dikukus, jadi kayak cuma ditata aja. Habis itu digulung. Ya, jadi satu kain. Terus dikukus. Udah jadi. Itu ada pengaruhnya, ada video tutorialnya, Ada. Ada di video. YouTube Nggak sendiri kan? bikin. Iya. Jadi banyak yang minat lah. Banyak yang Orang minat. tapin atau Skalsel pada umumnya. Kebetulan kalaunya aku ngajar workshopnya itu di Banjarmasin, sama kebetulan yang terakhir ini di SMP Darul Madani. SMP Darul. Oh, di Rangda Malingkung Iya. sini. Ekoprint Itu ini kalau di BLK itu lagi bisa juga Iya. tergantung permintaan. Tapi Bisa aja kan, Mbak? kerjasama itu bisa tapi kan lawan di snacker. kan nggak cuma aku aja yang bisa ini ekoprint. Di Tapin ada banyak nggak pelaku-pelaku Kayaknya ekoprint. yang memang khusus di ekoprint ya? Kayaknya ada sih satu. Hmm. Aku boleh sebutin namanya. Boleh lah. Boleh. Tapi kalau nggak salah ya namanya Mbak Naima ya. Hmm. Kenal nggak Mas? Oh ya, Naima kan? Kenal. Iya. Nah, mana? Kalau ini kan kalau Purun, Sasirangan kan itu sudah banyak pelakunya Pelaku. gitu kan. Nah, kalau ekoprint ini menurutku akan lebih luas dan potensi pasarnya pun luas ya. Iya. Sekarang Kak. Itu hanyar ya? Itu lama. lama sudah Lama teknik gitu. banget. Cuma emang sayangnya itu ketahanan warnanya itu memang kurang ini ya, kurang bisa lama ya. Tergantung pukulannya mungkin. Enggak, walaupun maksudnya untuk ketahan lama jangka panjang ya. Bisa luntur kurang kayak itu. bagus. Mungkin lama-lama juga bisa jelek ya. Maksudnya kalau dicuci Ya cucinya tuh harus ada treatment, nggak asal nyuci juga sih. Kalau asal nyuci juga ya pasti akan lama akan luntur, gimana namanya juga warna alam ya. Iya. oh bujur. Ya kan? Tapi kan memang bukan pakaian untuk sehari-hari kan. Iya, Bahan-bahan gitu. makanya lebih ke dibuat kayak produk tas, mungkin topi atau apa ya yang mungkin jangkauan pakainya itu nggak tiap hari dan jarang dicuci kan, tas-tas kan jarang dicuci ya, kayak buluk. Jadi lifestyle gitu. Aku ini sih Mbak kepikiran kayak ekoprint itu kan kalau anggaplah di Kalimantan Selatan atau di Tapin. Kita anggaplah kan banyak tumbuhan-tumbuhan yang endemik dan lain-lain, itu bisa model bunga atau tumbuhan liar lain. Nah, menurutku tuh akan keren sih jadi pengarsipan melalui kain atau kampanye Bisa. kampanye tumbuhan endemik itu sendiri. Bisa. Bergerak di ranah lingkungan lah. Gitu kan. Bisa itu bisa banget sih, karena tapi juga nggak semua tumbuhan tuh bisa. Ya rafflesia misalnya kan nggak mungkin. di sini Terus kan dari apa ya? Itu mukulnya tuh siapa yang mau mukul tuh ya? Iya tapi keren sih kalau bisa kan. Boleh, kamu nggak apa-apa mau? Bisa. Aku sediain kainnya. Iya lah. Tapi ini berapa prajurit sudah yang gabung sama Mbak atau Timnya, Pak. sendirian? Timnya Pak. Pegawaiku yang jahit ada 2. Terus yang part time ada 3. Wah, jadi bos ya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Berapa miliar digaji itu anak buah? Enggak ada namanya gaji part time gimana? Oh, iya, Kenapa iya. sih gaji part time? Kayak isi waktu luangnya. Iya, makanya Perempuan semua? kalau perempuan. Oh ya gerakan perempuan nih keren. Nanti lakinya. Lakinya itu urus anak aja. Oh gitu. Iya. tapi usahanya menjanjikan lah. Menjanjikan sih, menjanjikan. Sangat menjanjikan. Menjanjikan. Pasarnya itu rata-rata memang dari luar kah? Pasarannya kebetulan ya nggak tahu juga. Terkenalnya di luar gitu. Iya, karena mungkin sering dibawa pameran keluar kali ya. Itu. Terus kalau di sini juga alhamdulillah sih ya tahu juga, banyak yang tahu Neva. Elah. Terkenal itu ya? Enggak tahu juga sih akunya yang Dari 2020 ha. Merintisnya setahunan ada. merintisnya itu. Baru dikenalnya itu. Itu tuh awalnya aku dikenalnya ini sih, buka jahitan gitu. Bukan jahitan. Jahitan apa tuh? Awak jahit sini ya. Aku buka butik dulu. Ada tokonya kah? Dulu. Sekarang?
nggak ada. Galeri Tamasya aja pakai. Iya, kan gratis. Gratis. Iya. Iya. Gitu. Ini kan apa? Aku tuh banyak liputan terkait ekonomi kreatif ini. Kalau yang satu genre dengan Mbak ini ada namanya Purun Puan. Pernah dengar? Perempuan. Purun Puan. Itu gerakan perempuan. Ownernya itu di Banjarmasin. Nah, jadi kan dia ini gerakannya memberdayakan masyarakat lokal nih. Nah, dan komoditi yang di produk brandnya itu ya laris manis. Baik itu pasar internasional ataupun nasional. Ada nggak rencana nih Mbak bikin toko misalnya di Bali atau Jakarta ke depannya? Pengen sih aku. Di Bali mungkin ya. Kayak Oh gitu ya? kali ya. Mhm. Pengen aja kan, boleh kan? Boleh ngomong. Boleh, silakan. Pengen di mana? Di Bali aja. kayaknya cocok mah. Nah, di Bali itu kan Buat turis-turis tuh. Iya, buat ya turis-turis itu kan. lebih kenal Kalimantan lah. Untuk biar penasaran ya. Oh, di mana sih Kalimantan? Ya bertanya-tanya jadi bikin bertanya kan gitu kan. Iya. Ibu kota lo. IKN. IKN. Bukan IKN. Iya, kita di ibu kota nih. Kita tepatnya di Jadi ada impian buka toko di Di Jawa sih. Jakarta, di Jawa lah konsentrasinya ataupun di Bali. Tapi nanti arahnya kalau di Jawa jadi souvenir. Bagus itu anunya, potensinya. Purun. Karena purun tuh bagus memang. Itu jadi souvenir tuh. Kayaknya Mbak coba kalau ada orang dalam kerja sama Orang dalam. kerja sama apa bandara-bandara tuh. Di bandara kan banyak tuh. Ya, kenapa ya kalau misalnya saya tuh merasa kan masih baru. Jadi kan masih belum ada link-link untuk ke sana sih, kayak udah ada yang masuk duluan gitu loh. Ya di Banjarbaru, mungkin para pengrajin yang di Banjarbaru. Banjarmasin. Mungkin melalui pemerintahan ya. Ya kan tergantung pemerintahnya. Iyalah. Banyak kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya, kita siap-siap aja kan. Iya. Kayaknya dari yang Banjarbaru tuh melalui pemerintahannya. Iya. Sekaligus memperkenalkan kan. Jadi aku tuh kepengen bikin fashion show gitu kan. Oh, Ya, mudah-mudahan setuju. kejadian, amin. Keren tuh. Aku pengen bikin fashion show, terus aku tanya itu beberapa fashion designer di Banjarmasin itu ada beberapa temen aku. Sebenarnya bukan temen aku sih, itu murid aku dulu. Aku pernah ngajar dia waktu di Jawa. Jadi dia tuh datang dari Kalimantan ke Jawa untuk ikut course itu, untuk ikut workshop itu, dan itu aku waktu itu kebetulan aku asisten dari pelatih itu. Mbak, backgroundnya apa sih? Guru apa? Aku guru tata busana. Oh, sesuai. Hobi Iya. menyanyikan. Guru tata busana. Lulusan dari Fashion designer UNESA. Oh, Nisa. Fashion designer Nisa. Widih. Pantes aja. Salah andakannya ya. Jaga tukang jahit gitu loh. Iya. Ya kayaknya di Jakarta bisa artis kawanannya aja. Iya. Ivan Gunawan. Ivan Iya, Gunawan. aku pengennya jadi kayak gitu ya. Iya, itu keren sih, Mbak. Idenya adakan fashion show Iya, gitu. pengen ngadain fashion, pengen ikut, bukan ngadain sih, pengen ikut fashion show. Awalnya itu di Banjarmasin. Tapi ternyata memang linknya aja yang kurang, karena mereka semua yang ikut tuh katanya udah binaan atau apa ya. Jadi aku tanya gimana caranya aku bisa ikut ini. Jadi mereka nggak ada yang bisa bantu gitu loh. Kenapa gak bikin sendiri aja? Tapi ini Iya, kan ditapin ya. Budget kalau aku tahu ya cukup aja lah untuk hal-hal yang kayak gitu, kita ngadain fashion show gitu. Tapi memang brand lokal ini yang Ya mungkin di sini bisa ya, didengar. kita undang duta-duta gitu ya. besar dari mana? Dari duta besar besar. Jerman, Amerika. boleh dengan senang hati. Siap aja nggak ngadain fashion show? Seandainya anggaplah aku bupati nih kan. Oh gitu. Iya. Siap, Mbak, Bupati. adain dong fashion show di Tapin yang keren. Gas gitu. Oh, siapa aja ya? Gas gitu kan. Soalnya aku seneng sih. peragam Bukan busananya kayak bukan kepala dinas. boleh. Itu kemarin dong di Banjarmasin kayak gitu. Ada melihat Modelnya kita ambil lah, model-model yang memang apa? Gimana kalau Dari- kita bikin kayak gitu ya? Iya, aku bantulah. Boleh? Itu model-model yang memang apa? Ya model asli lah kan. Kalau kita di panggung show Bupatinya aja. Pak Bupati. kayaknya bubuan duta wisata tuh. Nah, Bisa itu, duta pariwisata kan? Oh Tapi iya. ada baru. Ini salah satu duta Oh iya? wisata juga.
wisata Ada. alam kubur. Ini coba kita ada Break break lagi nih, dulu. ada sponsor. Oh, Ya kali banyak aja banget kan bisa sponsornya. dukung gerakan perempuan ini kan. Siap. Silakan Bapak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmah, penuh mahfirah dan pengampunan. Saya Dr. Haji Supiansyah MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta istri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita sambut bulan penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita balik lagi di Kata pembukaan. sini. Kata. Ini Mbak, jadi memang ada rencana ini ya memperluas pasar dan pasukannya. Pengennya gitu. Upayanya apa aja sudah? Upayanya sekarang lagi belajar apa ya, editing aja kali ya untuk bisa bikin foto produk, video profile, kayak gitu sih, lebih Ke pemasaran lah. pemasarannya dulu. Apa sih? Targetnya memang online aja kah? Kepengennya sih online ya, bukan kepengennya sih, yang masih mampunya online ya. Ya, yang bisa dilakukan ya. Gitu, karena ya memang keterbatasan ini sih. Kalau Pengrajin. pengrajin ini mah kerjanya di mana? Di rumah masing-masing atau apa? Aku yang mencari, mendatangi aja langsung para pengrajinnya, datang langsung, datang satu-satu gitu. Kalau mau join gimana sih? Mau join apa? Anggaplah ada nih Investor, boleh? bukan. Tuh, bukan. investor ya. Boleh. Gimana tuh? Ya, dihubungi di bawah ini. Bisa aja ya. Bisa. Bisa Ini banget. kalau DM aja. produk-produk ini kalau di firm apa? Ini aku masih belum bisa sih karena ini begitu detail banget dan aku nggak pengen merusak apa Iya, Pak. sih ceritanya ini. Maksudnya ini kan orang kan bikin pasti Punya filosofi. punya filosofi atau apakah, dan aku kan masih belum belajar, belum mengerti banget soal ini. Jadi aku nggak mungkin kan ini disulam, jadi mungkin aku lebih gendernya ke wanita kali ya. Jadi nggak mungkin ini kan disulam, nggak mungkin diapakan, cuma ya belum terpikir, belum terbayang sih. Iya. Tapi bagus sih, seru kalau ada yang Tadi bisa. bikin ini aja apa? Ini kan memang khususnya untuk apa? Kaum muslim gitu ya, untuk Muslim, ibadah. ibadah. Bagus ini. Dulu Iya, tuh aku keren. pernah ikut apa namanya lomba desain dari waktu itu ada event festival Borneo namanya. Iya, Festival Borneo Dari 2017. Kalimantan. Jadi kan Menang. juara juga. 3. Melukis ini. Nah, jadi kan aku itu punya ide waktu itu temanya itu Dayak dan apa? Mungkin gini apa? Akulturasi Banjar dan Dayak. Nah, jadi kan ku pakailah idenya kopiah jangang Jangang. ini kan. Jadi ku desain itu bikin filosofi sendiri, bikin Dilukis, tapi yang lebih tipis ya, lebih. ya anu desain ini aja sketsa. Oh, sketsa aja. Gitu aja sih. Lebih ke gambar apa nggak ada lukis? Dan menurutku nilai historisnya ini kan laku, bisa dijual juga, dan kita bikin aja yang memang bisa dipakai sehari-hari gitu loh. Keren sih. Hal-hal ini kan modal Tapin juga nih, dia punya ciri khas. Ini bagus loh ini, emang produknya yang paling laris juga. Nah, kalaunya ini Bang, pelaku-pelaku apa bahasanya yang dia memang gemar untuk apa, tangannya rajin untuk berkreasi, bisa join gak sih Kak Mbak? Bisa kalau misalnya ada pengrajin, Bikin lamaran dulu kah atau gimana? gua langsung aja ngasihin. Biasanya sih aku ngasih apa sih, tanya price list sih. Kayak misalnya aku bikin ini berapa, kalau aku pesen banyak tuh dia bisa kasih berapa, kayak gitu. Terus habis itu
baru aku ke produk kreatifnya. Jadi mau aku apakan produk ini gitu. Jadi kayak aku pasti bakal pesen ke dia setiap bulannya pasti gitu. Jadi dia juga harus siap-siap juga kalau misalnya nanti aku ada orderan, jadi gitu. Jadi aku mungkin akan bagi atau aku akan mungkin mencari yang paling gercep kayak gitu berarti sih. Karena butik orang, lah. karena ya diambil-ambil gitu, karena orang tuh nggak ada yang tahu ya klien ya. Kadang-kadang tiba-tiba boleh nggak 2 hari ini jadi. Nah, kan aku biasanya kelimpungan, biasanya Cari yang telepon, standby lah. langsung ada yang stand, kira ada nggak yang ready atau nggak bisa nggak bikinkan aku nih besok jadi gitu. Jadi aku mungkin ada punya sekitar 4 nomor purun sih aku di sini, dan itu aku bagi semua. Kayak misalnya aku hubungi, aku perlu purun segini gini kasihnya berapa, dari 4 ini yang paling murah yang mana kayak gitu kan ya nggak sih, atau paling cepat itu yang mana, dan ada yang mungkin aku tahu paling bagus yang mana. Jadi kan ada kan klien kan yang aku bisa kasih harga mahal karena untuk kualitas yang lebih bagus, mungkin harga agak middle untuk kualitas yang mungkin so-so. Punya kan? kelas apa? Ada kelas. Pasarnya masing-masing. Ada kategorinya. Gitu. Tapi aku usahain sih dapat semua sih. Aku ambil Semua segmen pasar ya diambil ya. Ini anggaplah aku nih investor kan. Lagi-lagi dari pemerintah nih aku investornya kan. Pemerintah invest ke Mbak misalnya kan. Anggaplah 1 miliar. Waduh, Mbak, aku invest 1 miliar. Tapi katanya kan. aku musik dulu. Tapi katanya cari pasukan sampai 100 orang perempuan. Nah, pemerintah mau bikin gerakan perempuan misalnya. Mampu nggak sih Mbak kalau kayak gitu? Kalau 100 orang masih bisa menurut aku, karena banyak banget sini pengrajin tapin. Soalnya pengrajin tapin di sini tuh turun temurun kalau nggak salah. Iya. Anaknya tuh bisa. Dan aku sih yakin sih, maksudnya menumbuhkan ini aja sih, menumbuhkan semangat anak-anaknya yang turun temurun itu untuk apa ya, lebih kreatif lagi, mungkin dikasih binaan-binaan caranya, bukan hanya cara menganyam ya, tapi cara mereka untuk inovasi biar agar mereka tuh bisa ngejual juga sendiri. Kan Supaya kreatif lah. supaya kreatif. Setelah itu kan kalau misalnya dia numbuh semangat, kalau misalnya dikasih kita ada orderan atau apa, jadi dia semangat juga kan. Bisa sih kayak gitu sih. Ya kalau ada cuannya semangat biasanya. Iya, makanya. Coba mulai lab TikTok. Iya, diajarin kayak gitu. Kalau pangsa pasar ekspor ada kepikiran nggak? Pengen nyoba ini. Tapi Doakan gila aja. loh Mbak, produk-produk bahasanya natural yang lokal itu mahal. Aku tuh pernah wawancara sama Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo namanya. Jadi dia itu cuma jual barang tas purun yang biasa itu lah. Tas purun. Jadi musim panas kan di Amerika itu ada 10 negara bagian. Dijualnya itu dari 25 sampai $50. Satu tas purun itu sekitar 500 ribuan dijual. Betul. Dan sekarang kan trennya di sana kembali ke alam, itu Back nature. to nature, Iya, back to nature kan. Laku. Tas purun yang kita anggap remeh di pasar-pasar yang Benar. dibawa. Nah, itu kan jadi orang Amerika menganggapnya itu keren nih. Karena pangsa pasarnya fashion yang purun itu memang Amerika salah satunya. Amerika, terus apa lagi ya? Singapura kah, Cina kah? Kalau nggak ada salah itu kurang lebih itu. Itu emang suka. Itu kan bahasanya kan ada peluang untuk gerakan Banget. ini masuk. Tergantung permintaan sana aja apa yang bisa. Banget ya. Apa rencananya untuk kesana nih? Ya pasti kan bikin pasukan dulu kan, Iya. nggak mungkin 2 atau 3 Ya ngirim pastinya aku kesana. observasi dulu lah, mencari pengrajin-pengrajinnya yang ininya kira-kira bisa nggak kita berkolab gitu. Pasti itu. Jadi nggak asal ini ya, nggak asal langsung geruduk gitu kan. Oh, karena Takutnya duitnya gagal banyak doang. jadinya ini kan nggak mungkin kayak gitu. Terus kita harus apa sih namanya itu, kayak kenyamanan kesejahteraan juga kan harus di ini juga kan, nggak asal kayak minta segala macam gitu kan, cepet Harus segala ada macam gitu kan, nggak. Rumah produksinya. Harus punya kayak gitunya juga. Ruang Terus produksi sudah punya atau belum? di rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Ini lagi insya Allah doakan ya. Masih mau Kayaknya mini bagus studio. ini buat promosi di acara Ken ini. Iya. Roy Rindo deh. Ya, acara kan Keren banget sih. itu kan dari kementerian. Sekaligus Iya, promo. keren kita ya. Oktober bikinlah bajar di sana atau bikin Pastilah. souvenir.
Boleh. Gimana nih, Bos? Bikin souvenir apa yang memang khas kita di sini misalnya. Ya itu yang kita lagi ini kan ya, kita lagi pikirkan ya. Apa ya kira-kira yang keren ya untuk esok ya. Itu yang masih kita matengin dulu. Dirancang-rancang dulu. Rancang-rancang dulu. Tuh. Bisa. Kalau aku sih itu apa? Jangan itu dibikin jadi kacamata. Nah, Oh, kacamata yang jari gitu. Iya, iya. Ya kayak gini-gini. Iya, no, bagus. kayaknya ini diulah baju bagus ya. Apa ya? Kerawang ya? Iya. Terawang gitu ya. Kamu Mampu suka kan? yang kayak gitu-gitu sih nih. Itu pantelnya kok. Boleh itu. Ada rencana ke sana sudah? Ke apa event Roy Rindu 500 yang Pasti aku support sih. Support banget untuk acara itu karena di Ruai Rindu 500 itu aku dipertemukan dengan suamiku. Jadi memang kenangannya tuh banyak banget di Ruai Rindu 500. sama dong. Iya. Oh gitu? Iya. Kamu juga? Dapat di sana. Roy Rindu berapa? Pertama dong. Oh, sama berarti. Iya, sama. Ya, waktu itu hujan kan? Iya, hujan ya Allah. Iya. Ya Allah. Hujan romantis gitu. Romantis. Aduh, kasihan panitia, Bang. Kasihan panitia mana Tina. Aku di warung gitu menunggu hujan. Iya, anginnya deras banget. Anginnya terus banget. Becek, aduh. Han, Sudah jadi sampai mana persiapannya untuk bikin souvenir itu? Persiapan sih lebih ke apa sih, ide dulu ya, maksudnya ide dulu, jadi mau apa yang kira-kira cocok dan pastinya bermanfaat gitu loh. Jadi aku nggak pengen souvenir itu kayak ya udah souvenir aja terus orang dibuang atau rusak dibuang. Aku pengennya tuh kayak bisa awet, Iya. orang Jadi itu pakai bisa mata. cenderamata dibawa kemana-mana dan misalnya ngasih, oh ini loh dari Kalimantan, oh ini loh kemana aku dari Kalimantan dapat ini loh, kayak gitu. Aku sih kepengennya berkepanjangan sih mereka pakainya. Apa sih kayak gimana sih? Topi kah atau apa sih? Belum difikskan ya, Bos ya. Belum. Ya, oh. Terus Ini kayak kapten gini lah. nih. Ini kayak rahasia gitu ya? Rahasia nggak sih? Ya, jadi Kayak gini-gini loh, keren loh buat apa? Buat wadah naro. makanya kita kalau sih- bisa Meja, yang mungkin. dibawa lah. Iya. Kayak tas. ya pasti itu. Makanya itu kita lagi fiksasi dulu. Ngefikskan dulu sama pengrajin-pengrajinnya juga karena kita juga akan memberdayakan mereka juga, para pengrajinnya gitu. Semuanya yang bisa mensupport kita gitu. Ya nggak, aduh takut salah ngomong ya nantinya. Gak apa-apa kita pukulin ya. Jadi masih Iya sih. dipersiapkan ya. Masih dipersiapkan maksudnya karena kita pengen yang terbaik sih untuk Ken. Wih, Gitu lah. iya. Semangat dong. Berarti ada kemungkinan 2 produk kah atau satu? Topi kah, topi sama tas kah? Pokoknya atau- panitia-panitianya itu bakal keren-keren deh nanti pakai ininya, outfitnya bakal beda dan itu autentik. Pokoknya keren deh. Nggak bisa nge-spill di sini gitu. Kada sabar melihat mah. Ya biar yang denger nanti untuk pengunjung-pengunjung Roy Rindu 500 nanti gitu kan. Bisa Pasti akan- sekaligus cari jodoh aja kan, sama kan jodoh di sana. bisa Jodoh boleh. Silakan ya. Roy Rindu 500 tuh benar-benar banyak berkahnya. Iya, aku dapat anak sekarang sudah satu. Bisa dapat teman baru di sana, dapat anak. Aku juga dapat anak. Iya. Terus aku yang kemarin terakhir sama anak ngecamp. Sama. Bawa anak juga. sama satu keluarga dari sama nininya lah. Sama Nah, juga. semoga nanti kalian yang ikut Roy Rindu 500 yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Amin. Amin gitu kan. Dapat kawan, belum dapat kawan baru gitu kan. Doakan kaptennya Apa? biar dapat pasangan kapten Iya, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, terus pasti nanti di sana jangan lupa pasti ada berbagai macam itu apa souvenir-souvenir yang bakal dijual. Oh, dijual juga ada. Ada juga nanti para UMKM. Iya nggak, Kapten? Iya. UMKM rapat ke dipantau sana. kapten aja dah. Iya. Ayo. Jadi nanti bakal seru pasti ya. Iya. Nggak sih, rame Seru banget. Seru banget. Kemarin aja seru bingit. Seru bingit. Gitu lah. Iya. Ini kembali nih ke produk apa? Mbak ini kan
aku tuh pernah baca juga nih kan, apa produk-produk kreatif ini nggak hanya terbatas di fashion, ke mebel juga bisa. Aku itu pernah 2017 kemarin itu ada namanya ahli Lim Masulin namanya. Lim Masulin. Susah banget. Nah dia itu kan ahli anyaman Indonesia. Kemarin itu daerah Bararawa, daerah Amuntai. Dia dengan pengrajin purun di sana. Nah dia itu katanya anyaman purun di Indonesia itu punya anyaman-anyaman di Indonesia itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan itu bahasanya filosofisnya itu menjadi daya tarik di berbagai negara, dan dia menang waktu itu di Italia katanya kan. Nah jadi dia itu bikin kayak dinding dari anyaman purun, bikin skat gedung. Bisa nggak ke arah sana ntar Pak? Aduh, ada kesana nggak? Itu dari Pengrajinnya. furniture ya, lebih Iya. ke home decor nggak Iya, sih? iya. Nah, kayaknya sih aku bukan di genre ke situ sih, Iya, kan? karena aku masih belum ngerti juga harus Di hotel-hotel banyak tuh. Iya, nah, itu bagus sih itu. Jadi kan ada gerakan perempuan, ada gerakan bapak-bapak. Iya itu mungkin bapak-bapak itu kayaknya harus ada cowok-cowok bapak yang bisa Cowok bapak-bapak. mikir sampai situ. Kalau sampai situ enak kabarin. Iya, kita next time lah ngobrol-ngobrol lagi terkait itu kan. Iya. Apa nih harapannya ke depan, Mbak, untuk gerakan kreatif tadi tapi? Apa ya, kalau harapan pribadi aku sih kepengennya bisa ngasih tahu ke semua orang kalau misalnya di Tapin ini orangnya produktif gitu aja sih. Jadi kreatif, produktif, inovatif. Maju jaya, Maju jaya. masuk surga. Enggak bisa. Ya pengen lebih keren aja sih. Dengan Bisa adanya lebih kan keren ini lagi. keren loh. Boh. Gitu. Luar biasa. Menarik. Ini kayaknya cukup sampai sini aja Mbak, Ya kita aduh, pembahasan kita. kepengen lama lagi di sini. Nah, entar kita nextnya itu kan bawa produknya. Bawa produk. Oke, Sini kita boleh, bahas, boleh. kita kupas satu-satu kan. Nah, mungkin kita spill produk ini kali ya, souvenir can kali ya. Nah itu Iya, bisa tuh. sebenarnya kita nanti beritahukan dulu lah, ini loh produk kita loh, keren loh, Nanti ya, rugi loh nggak kita beli gitu kan. Oke, udah tuh loh bosnya. Tutup Ji, tutup Ji. Siap kapten. Siap. Oke kawan-kawan, nah, ini menarik pembahasan dengan manusia kreatif nih. Manusia kreatif. Pusing ya. Bambang. Aduh. Ya sudah, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sukses selalu Mbak. Amin. Thank you ya sudah diundang. Siap. Oke, sehat-sehat Mbak. Semoga pasukannya nambah, cuannya Oke. nambah. Aduh amin amin. Semoga Nah. amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan segala hawa nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Jadilah pribadi lebih baik dengan puasamu agar kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Saripudin, pejabat Bupati Tapin, mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.